PPDB atau penerimaan peserta didik baru menjadi SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Sebenarnya ini agak aneh ya, karena di dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Sidiknas misalnya merujuk ke sana, peserta didik disebutnya, bukan murid. Maka yang betul sebenarnya istilah yang lama yaitu PPDB. Kan dia peserta didik nyebutnya, itu sesuai dengan Undang-Undang Sidiknas. Sementara dalam Undang-Undang Sidiknas itu tidak beristilah murid ya, karena memang Undang-Undang Sidiknas ini merubah beberapa hal. Misalnya kata belajar mengajar itu diubah menjadi pembelajaran. Lalu kata peserta didik tadi hal baru menggantikan kata murid. Jadi istilah SPMB pun sebenarnya tidak tepat ya. Murid itu tidak ada dalam peraturan perundangan, tapi digunakan sebagai nama menjadi sistem penerimaan murid baru ya. Suka-suka ini sih ya memang mengambil kebijakan, tapi saya hanya mengingatkan bahwa istilah murid sudah tidak ada lagi loh di Undang-Undang Sidiknas. Sementara di undang-undang penggantinya nih yang sekarang dalam bentuk rancangan RUU Sidiknas, kata peserta didik itu diubah jadi pelajar, bukan juga diubah menjadi murid. Jadi ini mengacu kata murid ini dari mana gitu ya. Itu mungkin cuma pingin beda aja namanya ya. Tapi sebenarnya tidak tepat kalau pakai peraturan perundangan. Nah berikutnya, apa sih bedanya sama PPDB sebelumnya dengan SPMB yang sekarang? Sebenarnya nggak berubah drastis banyak, enggak sih, selain istilahnya berganti nama aja. Tapi memang ada beberapa hal yang berubah dari kuota saja ya. Misalnya kita bicara pertama SD. SD ini cenderung tidak berubah karena memang SD ini kan secara pemenuhan itu ada 70% SD negeri di negeri ini tuh 70% orang yang mau masuk sekolah negeri itu tertampung di SD ini 70%. Jadi kan 30% lagi udah 100% ya. Artinya 30 inilah sekolah-sekolah swasta gitu. Jadi 70%-nya itu mampu ditampung di sekolah negeri. Makanya tidak ada perubahan apapun di sini. Jadi di sini tuh tetap 70% ya. Itu adalah berdasarkan domisili yang dulu disebut zonasi ya, istilahnya kan beda itu aja, zonasi domisili. Kalau bagi saya antara domisili sama zonasi sebenarnya sama aja, hanya domisili ini mungkin merujuk pada tempat tinggal kita, kalau zonasi merujuk kepada zona di sekitar sekolah, kan maksudnya begitu ya, lalu diubahlah dengan sistem domisili. Nah pada SD sebenarnya kuota jalur domisili tetap yaitu 70% ya, minimal kuotanya.